بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, khususnya umat Islam, dunia dakwah kembali berduka. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kiai Haji Syuhada Bahri telah meninggalkan kita untuk selamanya. Di kalangan ulama atau para dai dan ustadz seluruh Indonesia rata-rata mengenal siapa beliau. Beliau adalah Ketua Umum Dewan Dakwah Indonesia periode 2007 sampai 2015. Meninggal dunia tadi pagi subuh di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta, tempat beliau dirawat. Adapun rumah beliau itu sendiri ada di Pekayon, Bekasi. Saudaraku, tentu kita sama-sama berdoa dan kita mendoakan untuk beliau, tentunya kepada siapapun keluarga kita yang telah mendahului kita, dengan doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan semua dosa almarhum dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya dimasukkan dalam alam barzakh bersama golongan orang-orang yang soleh. Saudaraku, pada kesempatan ini saya juga ingin menceritakan siapa beliau itu sebenarnya, baik kapasitas beliau sebagai aktivis dan juga sering bersentuhan dengan saya. Beliau ini orang Banten, tepatnya Pandeglang. Sama dengan ibu saya juga orang Pandeglang. Kalau saya tepatnya di Desa Pojok, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Karena mungkin latar belakang sama-sama Sunda Banten itulah, beliau merupakan sosok yang tegas, keras, namun tetap santun. Begitulah karakter orang Banten. Ada istilah, ya, jangan memulai kalau tidak ingin dimulai. Saudaraku, sahabatku dimanapun Anda berada, Kiai Haji Syuhada Bahri ini merupakan aktivis tanpa henti sampai akhir hayatnya. Kita semua tahu beliau ini awalnya bergabung di PII, GPII sejak 1976. Beliau bergabung dengan Dr. Muhammad Nasyir. Kiai Haji Syuhada Bahri meninggalkan 12 anak dan 1 istri. Saudaraku, yang perlu kita ambil pelajaran, meskipun tidak lagi melanjutkan sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah Indonesia, beliau juga tidak pernah berhenti melakukan gerakan dakwah bersama organisasi lain, walaupun tetap juga pengurus Dewan Dakwah. Beliau salah satunya adalah bergabung dengan Parmusi. Dulu pernah beliau menjadi ketua bidang dakwahnya. Sejak itulah bersama Pak Usama Hisham, beliau kembali masuk gunung, turun gunung, dari pelosok ke pelosok, menggerakkan dakwah, mendiklat para dai yang ada di pelosok-pelosok desa. Saat ini beliau sampai akhir hayatnya di Parmusi menjabat kalau nggak salah sebagai majelis syariahnya. Saudaraku semuanya, terkait hubungannya dengan saya, Kiai Haji Syuhada Bahri ini sejak tahun 2000-an dia sering ke Batam. Beliau ke Batam sudah bolak-balik, pergi ke Pulau Terung, ya, diundang oleh Bapak Haji Nyet Kadir dalam rangka mendamaikan masjid yang sedang berkonflik. Beliau juga berulang-ulang mengadakan diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Batam maupun umat Islam.
Maklumlah di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan beberapa daerah, Dewan Dakwah Indonesia memang rata-rata berjalan. Diundang gubernur juga puna. Dan saya pun yang dulu sebagai ketua Persatuan Mubalik Batam pernah mengadakan diklat yang narasumber tunggalnya adalah Bapak Kiai Haji Suhada Bahri itu sendiri. Dan saya sering mengikuti kajian-kajiannya. Bahkan beberapa tahun yang lalu ketika saya umroh, beliau jugalah yang menjadi salah satu pembimbingnya. Maka banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari beliau. Sudah bersentuhan langsung dengan beliau. Sahabatku, teman-temanku semuanya, banyak pelajaran yang kita petik dari beliau ini sebenarnya. Beliau ini berkecimpung setiap hari di dunia dakwah, di dunia pergerakan. Dari pulau ke pulau, dari pelosok ke pelosok, sampai ke kota. Saudaraku, setiap saat beliau terus mengisi kajian, mengisi dakwah dan segala macam, bisa melalui Dewan Dakwah maupun dengan yang lain ataupun secara pribadi. Yang harus kita teladani dari beliau itu, yang pertama, beliau adalah penggerak dakwah, pejuang dakwah, penyampai dakwah. Jadi tiga sekaligus. Penyampai artinya dia berdakwah. Yang kedua, dia memperjuangkan bagaimana organisasi itu supaya jalan. Yang ketiga, memberikan diklat kepada semua dai-dai yang ada di kota, yang ada di pulau, yang ada di pulau-pulau desa, agar bagaimana dakwah itu jalan sampai ke pulau-pulau. Dan menurut Bapak Dr. Andes Haji Usama Hisham selaku Ketua Parmusi, ketika menjenguk almarhum yang ketika itu masih dalam keadaan sakit, salah satu pesannya kepada Bapak Dr. Andes Haji Usama Hisham, pesannya adalah, Pak Usama, teruskan gerakan dakwah itu sampai ke desa-desa atau sampai ke pelosok ya. Menurut Pak Usama Hisham, waktu itu Pak Kiai Haji juga menyampaikan dalam keadaan gemetar, maklumlah sudah sakit, dan Pak Usama Hisham pun juga ikut ternyuh dan ikut bergemetar juga karena saking seriusnya mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Suhada Bahri. Itu satu, mari kita tingkatkan dakwah kepada semua mubalik dimanapun Anda berada. Ada yang kedua, menurut beliau, umat ini sebenarnya sedang sakit menurut beliau. Tapi seperti apapun kondisinya, kita tidak boleh putus asa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit umat ini. Apa saja penyakit umat itu dalam berbagai macam kajian yang beliau sampaikan? Setidak-tidaknya ada 3. Yang pertama, umat ini sudah banyak yang hubbud dunia, artinya mencintai dunia. Yang tadinya pendakwah, yang tadinya ustadz, yang tadinya kiai, ketika sedang dia menjabat itu kadang lupa sebagai asal usulnya sebagai dai. Dia lebih mementingkan jabatan, lebih mementingkan harta, artinya tergoda harta sehingga menegakkan ajaran agama terlupakan karena jabatan, karena kekuasaan dan lain segala macam. Kemudian yang kedua, umat ini sekarang sedang dihadapkan 2 pilihan yang serba sulit, yang kiri, yang kanan. Yang pertama, sekulerisme, agama mulai ditinggalkan, seperti itu, sekuler. Jadi banyak sekali menurut beliau orang ini yang semakin sekuler. Terus yang kedua, banyak sekali orang yang rajin berzikir, bertahmid, bertakbir, segala macam, seolah-olah tugas dakwah hanya sampai di situ. Sementara untuk menjadikan bagaimana umat Islam ini kuat, yang mampu memberikan rahmatan lil alamin, setengahnya tidak dipikirkan. Pokoknya dia, menurut Bapak Kiai Haji Suhada Bahri, kalau sudah rajin puasa, rajin sholat, rajin berzikir, rajin baca Quran,
tugas kita selesai, padahal itu hanya salah satu. Nah, kemudian apa yang disampaikan beliau juga kepada kita, bahwa kita jangan sampai terjebak golongan. Tugas kita adalah bagaimana memperjuangkan Islam rahmatan lil alamin. Beliau juga mengkritik orang yang Islam ini harus lembut, Islamnya harus tegas. Nah, menurut beliau itu semua sangat tergantung kondisi. Ada kalanya kita memang harus lembut, ada kalanya kita harus tegas. Kalau kira-kira akidah diinjak, menurut beliau harus tegas, tidak boleh lembut. Tetapi terhadap mereka yang santun, terhadap mereka yang tidak mengganggu kita, terhadap mereka yang baik dengan kita, kita harus lebih baik daripada mereka itu. Pada intinya, beliau tidak menginginkan umat Islam ini terkotak-kotak, hanya partai politik, hanya organisasi, dan segala macamnya. Saya ingat waktu ketemu beliau di sebuah acara di Jakarta dalam diskusi di sebuah hotel, dia mengingatkan kepada kita semua, walaupun beliau dalam kondisi sakit, yang pertama meminta kepada semua dai dari manapun latar belakangnya, jangan pernah lelah membimbing umat, jangan pernah putus asa membimbing umat, jangan pernah melakukan sesuatu yang kira-kira bertentangan dengan agama. Ikuti Rasulullah SAW. Beliau ini adalah fotokopinya Muhammad Nasir era zaman now. Kita semua tahu, sejak tahun 1976 beliau bergabung dengan Dr. Muhammad Nasir sebagai pelaksana. Itulah menurut beliau, kadang nenteng tasnya, kadang membawakan bukunya, maka tidak heran pola pikir beliau adalah mirip dengan Muhammad Nasir yang tegas tapi santun. Coba kita lihat ceramah-ceramah beliau. Ceramah beliau begitu menggigit, begitu tegas, tapi tidak ada orang yang tersinggung. Begitu juga Dr. Muhammad Nasir zaman dulu, bukan? Walaupun kabarnya waktu itu Muhammad Nasir secara politik berseberangan dengan pemerintah, tapi kata-katanya tetap santun, kata-katanya tetap baik. Begitulah seorang Kiai Haji Syuhada Bahri. Kita perlu terus menteladani beliau dalam hal menggerakkan dakwah. Khusus saya sebagai mediator dan konsultan konflik keluarga, sebelum saya menutup, beliau ini menikah pada 1985 dalam sebuah wawancara pada tahun 2010 kalau nggak salah. Beliau menceritakan bahwa kita juga wajib menjaga keluarga kita agar sakinah mawaddah warahmah. Itu satu. Yang kedua, agar suami membimbing istri dan anaknya. Beliau ketika ditanya, apakah bapak tidak ada keinginan poligami? Jawaban jujur beliau, saya sebenarnya ingin, tetapi sepertinya saya tidak sanggup. Karena mengurus satu istri saja repotnya luar biasa. Menurut beliau penanganannya susah. Maka nampaknya ilmu Bapak Kiai Haji Syuhada Bahri ini, daripada menambah istri, lebih bagus memaksimalkan yang ada. Buktinya di mana? Beliau anaknya sampai 12. Itu membuktikan menurut beliau, daripada istri banyak toh anak juga tidak banyak, lebih bagus istri satu tapi hasilnya banyak. Karena beliau juga menginginkan umat Nabi Muhammad itu sangat banyak, salah satunya adalah memperbanyak anak. Oleh karena itu, teman-temanku, saudaraku, khususnya pejuang dakwah, kalau mau mengikuti yang sampaikan beliau, daripada kita ini misalnya poligami hanya menimbulkan masalah, tambah isi toh anak juga tidak nambah, hanya sekedar mencari kesenangan dunia semata, lebih bagus istri yang ada itu kita maksimalkan, sehingga rumah tangga tidak berantakan,
insya Allah keturunan kita banyak. Akhirnya kepada semuanya, mari kita teladani beliau, mari kita doakan beliau. Insya Allah beliau husnul khotimah. Selamat tinggal ayahanda, selamat tinggal kiaiku, selamat tinggal orang tuaku dan orang tua dai semua. Insya Allah perjalanan hidupmu akan aku teruskan bersama kawan-kawan sampai akhir hayat menjemput kami semua. Demikian saudaraku, teman-temanku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.